dan ke apa namanya, ke salah satu sekolah ya di Amerika Serikat, itu salah satu sekolah terbaik di sana. Waktu itu internet di Indonesia belum terlalu bagus ya teman-teman, tapi di sana sudah duluan ya, karena emang, kita akui ya teman-teman di Indonesia itu banyak yang agak terlambat ya. Nah waktu itu internet kencang banget di sana tuh, dan murid itu mudah untuk mengakses, internet saat itu ya di sekolahnya. Nah, ada pikiran di Bu Ismi itu, ini apakah anak-anak ini aman diberikan seperti ini gitu kan, dan mereka bisa mengakses bahkan kadang-kadang mungkin itu, nggak kelihatan sama yang lain gitu kan, untuk mengakses itu. Jadi bisa aja yang diakses macam-macam gitu, termasuk hal-hal yang negatif. Nah, akhirnya Bu Ismi tanya kan, Bu Ismi, eee, "Apakah kalian tidak khawatir nanti ketika kalian itu browsing, sedang cari informasi di internet, nanti tergerak untuk melihat hal-hal yang negatif, hal-hal yang nggak baik?" Apa kata mereka? Kata mereka, "Kami ini, otak kami ini," katanya, "terlalu berharga untuk melihat hal-hal yang seperti itu." Jadi menurut mereka, otak mereka itu terlalu berharga untuk melihat hal-hal yang negatif ya teman-teman. Karena itu kan bersih banget ya, bersih dalam pikiran. Artinya nggak ada kepikiran bagi mereka itu ketika misalnya megang internet, megang laptop, untuk lihat hal-hal yang nggak bermanfaat gitu, hal-hal yang negatif. Kan kalau kita anak-anak kita sekarang agak sulit teman-teman ya. Makanya sebenarnya jauh lebih berbahaya ketika anak itu di rumah aja, apalagi di kamarnya dengan HP-nya, daripada anak itu jalan-jalan sama teman-temannya, olahraga, sepedaan, main bola gitu kan sampai sore. Itu jauh lebih berbahaya ketika anak-anak itu di rumah saja anteng, tapi di kamar main HP. Itu kadang-kadang kalau apa namanya, nggak kuat nih, nggak kuat bersih dalam pikirannya, bersih dalam akidahnya gitu ya, itu tergoda tuh untuk melakukan hal-hal yang negatif. Makanya tantangan kita itu ya teman-teman. Dulu, ada juga anak Al-Falah itu, ini tantangan banget bagi kita semua sekarang ini teman-teman. Itu anak Al-Falah dia masuk ke Al-Falah itu kelas waktu itu kelas 9 ya kalau nggak salah, kelas 9 atau kelas 10 gitu. Dia udah besar memang. Ini, eee, ini nggak bersih dalam aktivitasnya waktu itu ya. Dan kenapa dia nggak bersih dalam aktivitasnya itu, ya karena dia sangat keranjingan dengan video game, teman-teman. Jadi waktu itu, di sekolah yang lama, dia di sekolah lama itu, sekolah di salah satu sekolah internasional ya, sekolah elit lah gitu. Nah, tapi dia anak orang kaya, teman-teman, kaya banget tuh, orangnya kaya banget. Jadi uang jajan itu banyak, uang jajan dia banyak. Nah, Eee, dia setiap hari tuh kelihatannya ke sekolah gitu. Tapi rupanya, itu ketahuan oleh orang tuanya, rupanya anak ini sudah 2 minggu teman-teman, sudah 2 minggu keluar rumah tapi nggak ke sekolah gitu. Apa yang dilakukan? Main game teman-teman, main game itu. Kok gurunya nggak melaporin? Rupanya anak ini teman-teman, jadi dia nyuap gurunya, bayangkan, karena uang jajannya banyak, dia nyuap gurunya, biar nggak diinformasikan ke orang tua bahwasanya dia tidak ada di sekolah gitu. Ini kan nggak bersih ya teman-teman, karena video game itu. Dan kita di Al-Falah itu selama 3 tahun kurang berhasil dengan anak ini. Jadi dia kan game itu ya teman-teman, mungkin ya, namanya layar atau YouTube itu bisa mempelajari bahasa bisa dari sana, tapi itu satu arah ya teman-teman. Nah, anaknya sama seperti itu. Jadi dia kemampuannya sebenarnya sangat tinggi, tapi sosialnya bermasalah. Makanya biasanya anak-anak yang keranjingan game itu sosialnya bermasalah. Anak ini selama di Al-Falah, itu setiap hari ya teman-teman, kalimat atau kata-kata yang keluar dari mulut si anak ini bisa dihitung dengan jari, bayangkan tuh. Dari pagi sampai sore di Al-Falah itu kan dari jam 8 ya, bahkan anak-anak itu biasanya masuk jam 7.30 gitu. Itu sampai sore, sampai jam 4 itu, kata-kata yang keluar dari mulut si anak itu bisa dihitung dengan jari. Saking sedikitnya dia bicara. Sama teman dia sulit, sama guru dia sulit. Karena tadi, apa namanya, dia sudah sangat keranjingan dengan game itu. Jadi kita guru-guru di Al-Falah berusaha banget bagaimana agar si anak ini terlepas dari itu. Tapi yang terjadi apa? Belum berhasil juga. Karena memang apa ya, antara umur kronologis sama umur biologisnya dalam masalah sosial, anak ini jauh banget. Jadi, apa namanya, antara umur itu terlalu jauh gapnya, sehingga kita sulit untuk memperbaikinya. Makanya selalu yang sampai nge itu salah satunya anak-anak yang punya, apa namanya, permasalahan ya, gap yang
jauh antara umur kronologis dengan umur biologis, itu biasanya penuh tantangan bagi kita untuk mendidik anak tersebut. Nah, itu yang salah satu tantangan kita ya teman-teman, yang kadang-kadang membuat tingkah laku anak kita nggak bersih. Karena bersih ini semuanya ya teman-teman ya, nggak cuma lingkungan kita, nggak cuma berkaitan dengan sampah saja, tapi bagaimana akidah kita, bagaimana pikiran kita, bagaimana tingkah laku kita dan sebagainya. Oke, terima kasih banyak Pak Fauzan. Ada Pak Fauzan yang mau disampaikan lagi? Cukup, Pak. Cukup. Oke, terima kasih banyak Pak Fauzan. Kita lanjut ya teman-teman. Silakan siapa yang mau apa namanya? Mau lanjut nih setelah Pak Fauzan. Oh ya, satu lagi nih teman-teman. Ini kemarin ada penelitian itu meneliti tentang kan sekarang itu kita bisa lihat hasil otak ya teman-teman ya. Kan ada alatnya ya, bisa pakai MRI, ada juga alat yang lain itu yang bisa lihat bagaimana otak itu. Jadi ada anak-anak yang dia itu apa namanya? Tidak diberikan gadget dan ada yang diberikan gadget. Sebentar ya teman-teman, saya izin sebentar. Eh, Mohon maaf ya teman-teman, terjeda sedikit. Jadi tadi ada penelitian seperti itu. Jadi ada anak yang diberikan gadget, ada yang anak sama sekali dia nggak diberikan gadget. Sebelum diberikan gadget, anak itu otaknya dilihat rupanya hampir sama, mirip-mirip lah antara anak yang satu dengan anak yang lain. Nah, setelah diberikan gadget, beberapa waktu diberikan gadget itu, dilihat lagi otak si anak. Rupanya otak si anak yang nggak diberikan gadget, teman-teman, itu jauh lebih baik daripada anak yang diberikan gadget. Itu penelitiannya padahal nggak terlalu lama gitu kan. Tapi ya sudah seperti itu. Makanya ini tantangan bagi kita banget nih teman-teman. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini ya, di mana anak-anak itu hampir setiap hari megang HP. Oke, silakan teman-teman siapa yang mau lanjut? Kalau di pesantren mungkin lebih mudah ya. Seperti tempatnya Pak Yusuf itu lebih mudah tuh. Karena anak-anak nggak boleh bawa HP ya Pak Yusuf ya? Atau boleh Pak Yusuf? Ya, untuk jenjang SMP, SMA itu ya mamnu lah, terlarang membawa alat komunikasi. Nggak boleh ya Pak Yusuf ya? Oke, nanti kita juga akan bicara tentang itu di fokus ya teman-teman, karena lihat apa namanya, lihat layar itu rupanya berpengaruh banget terhadap fokus kita. Oke, silakan teman-teman siapa nih yang mau sharing setelah Pak Fauzan? Pak Saya Yusuf? Oke, silakan Pak Yusuf. ya, Oke, saya Pak. ya silakan silakan. Hmm. Pak Yusuf ya? Iya, Nah, iya Pak. silakan. Untuk definisi bersih, saya mencantumkan di sini kemampuan menjaga jasmani dan rohani agar terbebas dari berbagai penyakit atau suci dari setiap kotoran atau najis, dan suci menjadi syarat untuk menunaikan sebagian ibadah. Jadi kemana ya? Nih, Pak Yusuf. Kelihatan nggak Pak Yusuf? Hilang. Hilang ya? Ya. Saya ini masih share screen nggak teman-teman? Ada, terlihat. Saya terlihat. Ada, sekarang ada. Oh, oke. Di sentra bermain peran kecil jadi terdapat 3 hamparan karpet, Pak. Dengan apa namanya, dengan ornamen warna yang berbeda-beda. Ada yang warna hijau yang memiliki garis warna putih itu. Kemudian siswa di garis-garis itu mudah menata apa namanya, balok tadi untuk menyusun apa namanya, sebidang rumah gitu kan, itu batasan seperti itu dengan garis yang ada di karpet itu. Warna hijau tanpa garis ada itu dihamparkan, jangan karpet warna abu-abu seperti itu. Jadi memudahkan siswa, membuat siswa nyaman dalam mengikuti ragam main atau memerankan di sentra ragam apa namanya, sentra bermain peran tadi.
dengan apa namanya di setting seperti itu, kondisinya membuat nyaman dan mungkin warnanya juga sudah sudah ditentukan supaya warna apa yang kira-kira tepat gitu kan untuk itu. Tidak sembarang warna, tidak sembarang benda disimpan seperti itu, Pak. Jadi membantu menstimulus, memudahkan siswa dalam mengikuti memerankan tadi di sentra bermain peran seperti itu, Pak. Berarti ini bersihnya nyaman ya Pak? Nyaman, Atau iya, seperti apa? bersihnya nyaman. Jadi dengan nyaman dengan bersih tadi bisa mengambil kesimpulan siswa nyaman dalam mengikuti. Ini karpetnya digunakan sebagai alas bermain anak-anak ya Pak ya? Ya Pak, digunakan Pak. Oh, oke. Memang biasanya ada ya teman-teman, kalau di sentra balok itu biasanya memang ada alas dari semacam triplek seperti itu yang bisa digunakan untuk alas teman-teman itu membangun ya. Ini mungkin di sentra bermain peran ya. Kalau sentra bermain peran mungkin itu sebagai alasnya adalah karpet yang tadi berbeda warna ya. Oke, lanjut Pak Yasir. Oke, terdapat beberapa kontainer tadi tempat menyimpan ragam main dengan ukuran yang berbeda-beda dan ukuran warna juga tadi tutup kontainernya sama, warna merah semuanya. Itu rapi lah gitu kan, seperti itu Pak. Tertata dengan baik. Oke. Berarti ini bersihnya seperti apa Pak kalau yang nomor 2 ini? Kalau nomor 2 itu karena tidak dicampur dengan warna-warna lain, jadi terhindar dari warna-warna lain supaya daya fokus siswa untuk menilai bahwa ini menyimpan benda ini di pembiasaan menyimpan benda ini di kontainer ukuran ini bisa mengklasifikasi, nantinya memudahkan pembiasaan siswa dalam mengatur, mengambil, menyimpan ragam main seperti itu Pak. Jadi bersih itunya dari warna-warna lain gitu kan. Bingung nantinya kalau gradasi warnanya campuran seperti itu Pak. Mungkin pandangan mata siswa juga. Setiap benda itu ada tempatnya masing-masing, maksudnya gitu Pak ya. Betul Pak, ada biar ketika dirapikan itu ya dia rapi di tempat yang semula ya, karena masing-masing punya tempat masing-masing. Karena memang agak sulit teman-teman kalau seandainya kita mau rapi tapi benda-benda yang kita miliki itu nggak ada tempatnya. Nah makanya kan yang KonMari itu tahu ya teman-teman ya, yang Marie Kondo itu kan salah satu prinsip seperti itu ya. Jadi semua tempat itu ya, semua benda ada tempatnya. Nah kan kalau seandainya ada hal-hal yang nggak kepakai, udah itu dibuang atau diberikan ke orang lain. Oke, lanjut Pak. Bu Guru menginformasikan pastikan cuci tangan sebelum kegiatan makan. Oke. Bu Guru menginformasikan bagaimana cara menjaga lingkungan. Agar pembeli tertarik membeli binatang peliharaan ya Pak ya. Ini seperti apa nih Pak Yusuf kejadiannya? Untuk menjaga lingkungan karena di situ ada toko jual binatang hewan peliharaan gitu kan, supaya daya tarik pembeli itu minat daya tariknya diupayakan seperti itu. Bagaimana kondisi toko menjual suatu produk diantaranya tadi binatang peliharaan itu kan, agar mudah dikunjungi, pembeli juga tertarik dengan menjaga lingkungan tadi, pemeliharaan bersih, mungkin tertata dan sebagainya gitu kan. Menarik minat, gitu kan. Baik, terima kasih banyak Pak Yusuf. Ini tantangan ya teman-teman, apalagi untuk teman-teman kita di pesantren. Itu biasanya salah satu kelemahannya teman-teman di pesantren itu. Tapi sekarang banyak sih ya, udah pondok-pondok pesantren yang kebersihannya terjaga, alhamdulillah. Sudah banyak mulai terbangun ya kesadaran tentang kebersihan itu. Tapi masih banyak juga pesantren itu malah padahal kan namanya pesantren itu salah satu perwakilan lah ya, bagaimana wajah Islam itu gitu. Karena di sana ya diajarkan tentang keislaman, di sana diajarkan tentang adab-adab dan sebagainya tentang Islam itu. Tapi rupanya banyak sekali pesantren yang kebersihannya itu sulit ya teman-teman. Saya beberapa kali pergi ke beberapa pesantren itu,
Masya Allah kalau kita lihat di WC-nya itu, waduh, kita mau masuk aja gitu, mau masuk aja, itu nggak tega itu teman, nggak tega gitu kan. Apalagi kita melakukan hal-hal di dalamnya itu misalnya mau BAB, mau kencing dan sebagainya, kita mau masuk aja nggak tega, apalagi kita mau melakukan itu gitu. Karena emang kotor banget ya teman-teman. Padahal itu di pesantren gitu. Yang seharusnya pesantren itu wajah Islam sebagaimana Islam mengatakan bahwasanya kebersihan itu merupakan syatrul iman gitu ya. Jadi bagian daripada keimanan itu sendiri. Tapi ya itulah sulitnya. Kenapa kira-kira teman-teman nih? Kalau tempatnya Pak Yusuf insya Allah bersih itu tempatnya Pak Yusuf. Kenapa Pak Yusuf kira-kira nih? Menurut Pak Yusuf gimana nih? Ini orang pesantren ini. Oh, karena dalam lingkungan pesantren itu masih terjadi seperti itu karena apa namanya? Masih membentuk masih memproses atau mengkadar orang-orang yang ingin memecahkan masalah seperti itu gitu, masih dalam proses gitu kan, belum belum apa namanya? belum sadar semuanya karena mengingat banyak melibatkan banyak orang maksudnya gitu kan. Ya. Melibatkan banyak orang, banyak persepsi, kadang tadi oh ini ada petugasnya, sudah ada, kadang seperti itu. Jadi ada yang abai, ada yang peduli. Di situ kita mampu meregulasinya, tidak mengandalkan OB, tidak mengandalkan siapa, yang penting peduli lingkungan. Kalau yang melihat kita yang bersihkan tidak masalah. Ada orang seperti itu, ada yang orang ya, jangankan untuk membersihkannya, malah lampu yang di kamar mandi juga diambil. Nggak cuma membersihkan, itu membersihkan banget tuh Pak Yusuf tuh sampai ke lampu-lampunya bersih gitu ya. Tapi itu tantangan ya teman-teman, tantangan. Tantangan luar biasa Pak. Ada salah satu pesantren yang saya pernah tahu itu bersih banget Masya Allah. Karena memang kiainya ya teman-teman itu menjaga banget kebersihan. Ada pesantren beliau di Bogor ada, kemudian di Malaysia juga ada. Kalau teman-teman masuk ke pesantren beliau tuh bisa langsung kelihatan bagaimana bersihnya, sendal itu ketata sebagainya, lingkungan itu asri sebagainya gitu kan. Itu dan beliau tuh teman-teman benar-benar memberikan contoh kepada murid-muridnya. Jadi beliau ketika ngaji, ketika keluar di rumah itu, baju beliau tuh nggak pernah yang namanya ada noda gitu kan, yang kotoran itu. Terus sepertinya yang saya tahu ya, sepertinya nggak pernah beliau keluar itu tanpa bajunya itu disetrika teman-teman. Jadi baju-baju beliau gamis-gamis itu, wah itu rapi banget, rapi banget. Jadi beliau ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bagaimana seharusnya berinteraksi dengan lingkungannya, berinteraksi dengan orang-orang, ya kita jaga tubuh kita dan sebagainya gitu kan. Nah itu alhamdulillah murid-muridnya juga karena mungkin dapat ini ya, dapat modeling dari kiainya gitu, itu terjaga. Itu kalau teman-teman ini yang pernah saya kunjungi ya, itu pesantrennya Syekh Nurdin Marbu salah satunya. Itu bagus banget pesantrennya itu. Dan tadi kebersihannya bagus banget beliau menjaga itu. Karena memang salah satu yang sangat beliau pentingkan bagaimana penampilan tuh harusnya memang menunjukkan kita tuh orang Islam gitu. Kita tuh orang Islam. Karena apa ya? Kan itu salah satu penilaian orang-orang itu kan terhadap Islam dilihat bagaimana zahirnya ya kaum muslimin ini. Nah, kan jangan sampai Islam yang begitu indah itu tertutupi oleh kelakuan orang muslim. Makanya dulu siapa? Syekh Muhammad Abduh ya, Syekh Muhammad Abduh salah satu ulama kontemporer di Mesir itu beliau dulu mengatakan gini, kata beliau al-Islam masturun bil muslimin. Keindahan Islam itu waktu zamannya beliau itu tertutupi oleh orang-orang muslim. Jadi Islam itu mengajarkan kebersihan, tapi orang muslimnya nggak bersih gitu kan. Jadi keindahan Islam yang bersih itu nggak terlihat karena kaum musliminnya sendiri nggak melakukan itu. Islam itu ramah, tapi rupanya orang-orang muslim itu nggak ramah gitu kan. Nah itu masalahnya itu teman-teman. Bahkan kalau Gus Mus sekarang nambahkan, kata Gus Mus, kalau dulu kan al-Islam masturun bil muslimin. Islam itu keindahannya tertutupi oleh orang-orang muslim. Kalau sekarang nggak lagi tertutupi, kata Gus Mus. Tapi sekarang tuh al-Islam matrudun bil muslimin. Jadi keindahan Islam itu tertolak oleh orang-orang muslim. Nggak cuma ditutupin, tapi tertolak oleh orang-orang muslim. Karena begitu banyaknya orang-orang muslim itu yang tidak melakukan apa yang seharusnya ada dalam ajaran Islam. Oke, terima kasih banyak Pak Yusuf. Kita lanjut ya teman-teman. Silakan. Setelah Pak Yusuf, siapa yang mau sharing teman-teman?
Izin Pak. Saya Oke, Pak. silakan. Bu Ana ya? Siap. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mendefinisikan bersih adalah segala sesuatu yang sehat dalam keadaan apapun. Berarti kalau nggak sehat, nggak bersih, Bu? Tergantung dalam keadaan apa dulu, Pak. Kita misalnya nggak sehat nih, Bu. Kita sakit misalnya kan karena terkena virus COVID misalnya. Berarti gimana tuh, Bu? Berarti itu nggak bersih di Nggak dalamnya, bersih. Pak. Di dalam tubuhnya nggak bersih, Pak. Karena Oke. ada sesuatu yang membuat badan tidak nyaman. Berarti kalau ada yang buat badan kita nggak nyaman, berarti nggak bersih, Bu ya. Misalnya kita hipertensi, berarti nggak bersih tuh. Pasti ada nggak yang nggak bersih itu pasti ya teman-teman. Karena tubuh kita itu kan sebenarnya stabil ya, stabil kan sebenarnya tubuh kita itu. Tapi kitalah yang membuatnya nggak stabil. Sama seperti itu teman-teman. Kan mungkin udah juga ya diinformasikan sama Bu Ismi. Kan manusia itu dalam masalah dia bangun tidur aja, kan seharusnya seorang bayi itu kan selalu bangun berapa jam sebelum matahari terbit, teman-teman? Biasanya bayi itu berapa jam, Bu Ana? Bu Ana mungkin pengalaman dulu nih. Berapa, Pak Hasan? Baju apa? Bayi. Itu kan salah satu kebiasaannya adalah dia akan bangun sebelum matahari terbit. Nah, sekitar berapa jam kira-kira, Pak Fauzan? 2 jam, 3 jam. Sekitar 2 jam ya teman-teman. Sekitar 2-3 jam itu. Artinya itulah waktu sholat subuh ya, kurang lebihnya gitu kan. Itu semua manusia dimanapun dia, mau beragama apapun, itu fitrahnya seperti itu. Mau dia di barat kah, di Asia kah, atau Timur Tengah kah, itu seperti itu. Tapi kenapa kok ketika dewasa banyak orang-orang yang kesulitan untuk bangun, ya kan? Pada waktu bayi, semua bayi dimanapun dia berada, itu akan bangun biasanya 2 atau 3 jam sebelum matahari terbit. Itu sudah ada sensor di dalam tubuh si bayi itu. Tapi ketika dia dewasa, kok sulit banget untuk dibangunin. Bahkan harus disiram dulu gitu kan, baru bangun. Itu nggak ramah ya, kalau nyiram anak itu. Tapi ya seperti itu gitu kenyataannya. Nah rupanya ada yang salah tadi. Nah tadi nggak sehat kata Bu Ana ya. Karena kan biasanya anak itu bangun, tapi orang tuanya nggak pengen anaknya rewel, nggak pengen direpotin sama anaknya. Anaknya ditidurin lagi tuh. Udah dia bangun, tidurin lagi. Nggak mau tidur, dipaksa tidur sama orang tuanya. Nah akhirnya ya itulah ya, ketika dia dewasa, pada sensornya itu sudah bagus, dimatiin sensornya. Akhirnya dia sulit untuk bangun pagi. Oke, lanjut. Ini saya potong. Terima kasih untuk, nggak apa-apa Pak. Hasil observasi yang saya lihat tadi, sesuai dengan definisi yang saya buat, ruangan kelas tertata rapi, bersih, dan nyaman untuk melakukan kegiatan bermain anak. Jadi di sini saya melihat dalam melakukan kegiatan itu kalau ruangannya itu bersih, rapi, itu rasanya nyaman untuk melakukan kegiatan dalam bentuk apapun. Terus yang kedua, dalam kegiatan bermain peran, tadi saya melihat anak memperlihatkan kegiatan seperti membersihkan rumah, mandi, dan berwudu. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Ana. Ini salah satu kegiatan ya yang bisa membersihkan kita, itu kan ada mandi, berwudu ya. Kan itu memperlihatkan bagaimana Islam itu sangat memperhatikan banget kebersihan ya. Tidak ada agama yang dia paling tidak setiap hari itu 5 kali bersentuh dengan air. Itu nggak ada kan ya agama lain ya yang memberikan penjelasan seperti itu, bahkan mewajibkan umatnya untuk paling tidak berinteraksi dengan air sebagai alat untuk bersih-bersih 5 kali dalam sehari. Belum lagi mandinya gitu ya. Dan ini teman-teman ada cerita unik nih. Mungkin Wismi udah cerita juga ya. Ini saya dapat juga dari Wismi masalahnya cerita ini. Jadi ada keponakan beliau itu lagi kuliah di luar negeri. Udah nggak ini cerita? Terus dia sakit. Udah kan cerita sama Wismi ya? Oh belum ada ya? Belum. Baik, ini saya nggak tahu siapa keponakannya, yang mana keponakannya, karena keponakan Wismi banyak ya teman-teman. Tapi Bu Wismi cerita seperti itu. Jadi kata Bu Wismi, keponakannya ini
Waktu itu sakit. Nah, waktu sakit itu, dia kan luar negeri ya teman-teman ya, kuliah luar negeri, dan orang tuanya waktu itu menjenguk ke sana. Jadi jenguk sama orang tuanya. Akhirnya orang tuanya, ngajakinlah ke rumah sakit gitu kan, ke dokter, "Kenapa kok seperti ini?" Gitu kan. Nah, akhirnya, itu ayahnya nggak ikut masuk teman-teman, nggak ikut mendampingin si anak ini. Ibunya yang mendampingin si anak ini konsultasi dengan dokter. Ketika konsultasi-konsultasi sebagainya, habis itu mereka keluar. Mereka keluar dari ruangan si dokter sambil ketawa-ketawa gitu kan. Nih ayahnya bingung, kenapa nih kok dari dalam ruangan dokter ketawa-ketawa. Akhirnya ceritain lah, oh rupanya sumber sakitnya apa teman-teman? Rupanya si anak ini dia belum mandi selama 7 hari. Jadi dia belum mandi selama 7 hari. Jadi pori-porinya itu kan ini ya teman-teman ya, tertutupi ya oleh daki-daki dan sebagainya, itu membuat kepalanya tuh sakit akhirnya itu. Jadi habis dari sana dia mandi selesai itu. Jadi nggak sakit lagi gitu. Nah itu salah satu ininya ya, bagaimana mandi itu memberikan dampak bagi kesehatan kita ya, kebersihan kita dan sebagainya. Tapi banyak juga sih orang-orang yang masih nggak mandi ya, beberapa hari dan sebagainya gitu. Dan nyaman-nyaman aja kayaknya dia gitu. Mungkin karena terbiasa ya. Karena memang otak kita tuh teman-teman, otak kita tuh apa ya, dia sangat mudah untuk adaptasi. Kan kayak kita misalnya gini, kalau kita cium misalnya sampah, itu kan bau banget ya teman-teman ya, bau banget kan. Tapi kalau orang-orang yang sudah lama tinggal di dekat Bantar Gebang sana, yang tempat sampah itu dia nggak lagi mencium bau sampah yang luar biasa itu. Kenapa? Karena emang otak dia sudah merespon, oh ini baunya sudah biasa gitu. Dia beradaptasi. Karena kan semua panca indera kita itu kan yang memanage itu otak kita kan ya teman-teman. Nah mungkin seperti itu juga ya, ada orang-orang yang tanpa mandi beberapa hari biasa aja karena dia memang nggak cium lagi bau dia gitu. Dan ini yang apa namanya perlu hati-hati ya teman-teman, bisa sakit. Oke terima kasih banyak Bu Ana untuk sharingnya. Terima kasih Kita lanjut Bapak. teman-teman, silakan. Setelah Bu Ana siapa lagi? Izin saya coba, Pak. Oke. Kemudian ya. Iya, Pak. Ini punya Bu Dian banyak ini contohnya. Baik, Bapak. Bersih menurut saya adalah kemampuan menjaga kebersihan diri dan tubuh kita agar senantiasa berada di jalan Allah. Kemudian hasil observasi yang saya dapat tadi saat tadi kan bermain peran kecil Pak, menggunakan boneka gitu. Jadi saat keluarga Galih melakukan bersih-bersih rumah, Galih sebagai bapaknya dan Sofia itu sebagai ibunya menyapu serta mengepel lantai. Kemudian yang kedua, saat Bu Guru mengingatkan kepada anak-anak bahwa sekarang sudah jam 6 pagi, seperti itu. Kemudian Galih berkata, saatnya untuk mandi, seperti itu. Kemudian saat ingin makan, keluarga Azam mencuci tangan terlebih dahulu. Terus Seo melakukan bersih-bersih toko karena Seo sebagai pemilik tokonya agar para pengunjung yang datang merasa nyaman saat berada di tokonya. Terus saat akan berangkat ke toko, Bu Guru mengingatkan jika ingin meninggalkan rumah, sebaiknya rumah dalam keadaan bersih. Kemudian Ibu Sofi merapikan gelas yang ada di lantai dan meletakkannya kembali ke atas meja. Seperti itu, Bapak. Oke, baik. Terima kasih banyak kemudian. Ini terlihat jelas ya teman-teman bagaimana bersih itu terbangun di anak-anak ya. Seperti yang pertama misalnya itu Galih sebagai suami tadi Bu ya, sebagai bapak-bapak, dia bersih rumahnya dan Sophia yang menyapu serta mengepel lantai. Berarti ini kan anak sudah tahu ya kebersihan dan juga mereka tahu tugasnya masing-masing. Dan itu bisa ya teman-teman ya di anak-anak kita asal kita mau untuk mengatur apa kewajiban kita, apa tugas kita, apa tugasnya anak, apa tugasnya suami, insya Allah itu berjalan dengan baik ya teman-teman. Walaupun kita nggak punya pembantu ya, insya Allah sih bisa rapi, bisa bersih gitu. Asal kita sudah memberikan job masing-masing orang itu dan juga bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan itu. Oke, terima kasih banyak Bu Dian untuk sharingnya. Kita lanjut ya teman-teman, silakan. Izin Pak saya. Oke, silakan Bu Nisha. Definisi bersih adalah keadaan terbebas dari kotoran yang terjadi pada lingkungan, badan, pakaian seperti debu,
sampah dan bau. Oke. Berarti kalau bau pun tubuh berarti nggak bersih, Bu ya? Iya. Ah, oke. Hasil observasi saya yaitu saya melakukan aktivitas bersih-bersih di toko. Lalu Bu Guru menjelaskan pada saya sangatlah penting menjaga kebersihan toko agar tetap bersih sehingga pengunjung merasa nyaman. Terus guru berkata kepada anak-anak ketika kita akan meninggalkan rumah, pastikan rumah dalam keadaan rumah bersih dan rapi. Saya mengingatkan kepada keluarganya untuk mencuci tangan dahulu dan jaga jarak sebelum melakukan aktivitas beli di toko Zeo itu loh Pak. Ya, makasih Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Nisha untuk sharingnya. Ini hampir sama ya dengan Bu Dian tadi. CEO tadi yang melakukan bersih-bersih di toko, kemudian juga ada guru yang mengatakan pada anak-anak untuk jangan sampai kita meninggalkan rumah itu dalam keadaan kotor gitu ya, harus dibersih dan sebagainya. Tapi kita lihat ya teman-teman, kata-kata yang diberikan oleh guru itu ketika memberikan pijakan kepada anak-anak, dia tidak menggunakan kata-kata jangan kan ya. Jadi langsung ketika kita akan meninggalkan rumah, pastikan rumah dalam keadaan rumahnya bersih dan rapi. Jadi nggak menggunakan kalimat-kalimat yang memang itu bisa dipahaminya ambigu oleh otak kita. Dan seperti yang teman-teman tahu ya, ketika kata-kata jangan itu kan sebenarnya nggak nyaman ya bagi kita, kata-kata jangan itu. Dan juga tadi ketika kata-kata jangan itu disampaikan kepada anak kita, itu yang dia pahami adalah yang di belakang jangannya itu. Makanya gurunya langsung mengatakan apa yang guru itu harapkan dari anak, yaitu guru mengharapkan anak itu ketika meninggalkan rumahnya dalam keadaan bersih dan rapi. Nah, ini yang kita berusaha jaga ya teman-teman di anak-anak kita. Jadi kita pastikan yang masuk ke anak-anak kita adalah hal-hal yang bersih, hal-hal yang positif gitu. Misalnya kalau seandainya ada anak dia mendapatkan cerita dari temannya, misalnya ada kata-kata yang kotor gitu ya, kata-kata yang kurang sopan, itu kan nggak bersih di segi kata-kata ya. Maka kita memfilternya itu. Kapan kita filternya? Kapan teman-teman kita paling bagus memfilter itu? Hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, hal-hal yang kotor itu, agar nggak masuk di otak anak kita. Kapan kira-kira waktu yang terbaik? Saat berbicara dengan anak, Pak. Waktu bicara tentang anak, oke. Kalau waktunya kira-kira kapan teman-teman? Pagi, sore, siang, malam, atau kapan? Yang biasa teman-teman lakukan? Pagi. Oh, pagi. Biasanya kalau saya malam, Bapak. Kalau kemudian malam ya. Kalau Bu Ana gimana, Bu Ana? Saya Sepanjang waktu, Bu Ana. menyesuaikan, Pak. Menyesuaikan ya. Oke, baik. Kan transfer memori ya, teman-teman. Transfer memori itu terjadi ketika kita dalam keadaan kondisi REM ya teman-teman, yang kemarin sudah kita singgung ya. Di mana REM itu teman-teman, waktu kita tidur itu kan biasanya ada mata kita yang sampai kedip-kedip tuh, kedipnya cepat gitu kan. Nah itu REM tuh. Bermimpi. Mungkin bisa jadi ya waktu itu kita bermimpi atau apa. Tapi dalam medis itu disebut sebagai REM ya. Rapid eye movement ya. Jadi ketika mata kita itu cepat gitu kan bergeraknya, nah waktu itulah ditransfer memori jangka pendek kita ke jangka panjang. Nah maka paling bagus sebenarnya, yang paling bagus ya kita itu menghilangkan hal-hal negatif yang didengar oleh anak kah, yang dia lihat kah, itu sebelum dia tidur. Karena REM itu terjadinya ketika tidur, dan tidurnya ketika tidur yang kalau dulu saya ngertinya REM itu ketika tidur dangkal ya. Pas kemarin kita belajar waktu PPG itu sama Dokter Tiara, beliau memang ahli syaraf, kata beliau REM itu bukan sebelum tidur, tapi REM itu ketika seseorang itu sudah berada di fase tidur dalam. Kan tidur tuh macam-macam teman-teman ya. Ada tidur yang non REM atau tidur dangkal itu beberapa lingkatan, nanti sampai yang terakhir adalah tidur REM itu. Nah, di sanalah terjadi transfer memori. Jadi kita pastikan yang masuk ke anak kita yang terakhir itu sebelum dia tidur itu adalah hal yang positif. Jadi mudah-mudahan ketika dia mentransfer memori jangka pendeknya ke jangka panjangnya, yang masuk itu bukan yang negatif yang dia dengar tadi, tapi apa yang sudah kita evaluasi sebelum dia tidur itu. Sehingga yang masuk ke memorinya adalah memori-memori yang baik semuanya teman-teman. Jadi baik kata-katanya kah atau tingkah lakunya, mudah-mudahan baik dengan itu gitu ya. Nah itu yang kita harapkan. Makanya salah satu aktivitas paling bagus teman-teman. Aktivitas paling bagus yang kita lakukan sebelum tidur adalah membaca.
Itu paling bagus tuh. Tapi bukan membaca dari HP loh ya, bukan membaca dari layar. Karena kan kalau otak kita sebenarnya itu siap untuk istirahat itu setelah 2 jam terakhir sebelum kita lihat layar. Jadi setelah lihat layar itu butuh otak kita untuk benar-benar bisa dia itu enjoy gitu ya, bisa nyantai, bisa siap untuk istirahat itu setelah 2 jam. Jadi habis 2 jam itu baru siap untuk benar-benar istirahat otak kita. Lihat layar maksudnya ya. Jadi sangat kasihan orang-orang yang dia itu ketiduran sambil lihat layar teman-teman. Kan banyak ya, kadang-kadang anak kita bahkan orang-orang dewasa dia ketiduran depan TV, ya kan? Oh itu bahaya banget pada untuk otak dia. Yang paling bagus tadi aktivitas yang bagus sebelum salah satu yang paling bagus ya sebelum kita istirahat, sebelum kita tidur itu adalah membaca. Membaca yang nggak perlu analisa yang banyak ya teman-teman. Misalnya membaca apa namanya kalau membaca terjemah Al-Qur'an misalnya bisa aja tuh. Tapi yang nggak perlu sampai banyak analisa-analisa. Kalau teman-teman misalnya sebelum tidur belajar matematika, nah mungkin itu kurang bagus ya bagi orang-orang yang nggak tahu suka matematika. Tapi kalau misalnya itu enjoy aja bagi dia ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak Bu Nisha untuk sharingnya. Kita lanjut ya teman-teman, silakan. Saya, Bu Pak. Robi, oke silakan Bu Robi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sikap bersih di sini kondisi bebas dari segala sesuatu yang menyebabkan ketidaknyamanan baik dari lingkungan maupun diri sendiri. Adapun hasil observasi yang tadi saya dapatkan, di sini guru menyediakan alat main yang dibutuhkan secara klasifikasi di dalam tempatnya masing-masing. Lalu ketika anak bergerombol ingin memberi makan kucing semua, guru menyampaikan Ketika semua, berarti ini ketika semua anak ya Bu ya? Ya, maksud saya begitu Pak. Maaf. Guru menyampaikan ada pekerjaan lain yang bisa dilakukan di pagi hari selain memberi makan kucing, yaitu beres-beres, lalu anak mengambil alat kebersihan seperti sapu, pel untuk membersihkan rumah. Nah ini pijakan dari gurunya ini ya. Lalu yang ketiga, guru memberikan pijakan, pengunjung toko akan merasa nyaman jika toko kita dalam kondisi bersih. Selamat bersih-bersih. Setelah anak melakukan bersih-bersih, gurunya memberikan selamat. Lalu untuk yang selanjutnya, guru berkata, Bu Nita melihat ada 4 cangkir di lantai, apa yang bisa dilakukan? Ketika akan pergi meninggalkan rumah, kita harus pastikan kondisi rumah kita bersih. Nah ini adalah kalimat pernyataan-pernyataan yang fakta ya, sehingga anak bisa menyerapnya dengan positif. Lalu yang ada ini ya, ada apa namanya melibatkan numbering ya Bu Robi ya? Iya, betul. Ya, jadi kalau ini teman-teman salah satu pijakan itu kalau kita bisa melibatkan numbering itu lebih bagus ya teman-teman karena kita melibatkan matematika di sana. Jadi anak-anak nggak cuma belajar dari hitungan 1, 2, 3, tapi semua yang ada di lingkungan dia itu kan sebenarnya sangat berkaitan ya dengan numbering ya, sangat berkaitan dengan angka-angka gitu. Maka kita berusaha untuk labelkan angka-angka itu biar mereka familiar dengan hal tersebut. Oke, lanjut Bu Robi. Guru memberikan apresiasi kepada anak dengan kalimat, Alhamdulillah. Ini saya isi titik-titik karena tidak tahu nama anaknya. Nama anaknya ya. Alhamdulillah kamu sudah ingat mencuci tangan dulu sebelum masuk toko. Lalu yang keenam, guru memberi pijakan saat anak parkir sembarangan. Ketika kita datang menggunakan mobil, disimpan di mana ya mobilnya? Lalu yang ketujuh, ketika anak bertanya, ini disimpan di mana Bu? Bu guru sudah menyediakan tempat untuk menyimpan alat main sesuai klasifikasinya. Itu jawaban dari Bu guru. Lalu yang kedelapan, anak membereskan dan menyimpan semua mainan pada tempatnya dengan klasifikasi. Nah ini saya ambil tadi karena Bu Ismi memang salah satu indikator bersih itu adalah lingkungan yang nyaman dan cara penyimpanan yang sesuai pada tempatnya. Makanya banyak klasifikasi di sini. Oke.
Nanti kalau misalnya ada anak kita, dia datang sekolah, lalu lempar langsung tasnya, lempar bajunya, itu apa yang kurang itu Bu Robi kira-kira itu? Apa yang salah tuh? Ya, ini sesuai dengan pengalaman saya ya. Saya punya anak usia 5 tahun, 4 tahun mau 5 tahun. Dia sudah sekolah memang dari bayi di daycare dari usia 3 bulan, sehingga dia punya kebiasaan baik itu ketika pulang mengucapkan salam, menyimpan sepatu, dan menyimpan maskernya. Nah, tapi karena kita sebagai orang tua yang tidak konsisten, kita pulang kerja sepatu tidak disimpan. Akhirnya beberapa hari kemudian saya berbicara dengan ayahnya. Ternyata itu memberi dampak yang sangat sangat negatif begitu ya. Ternyata beberapa hari kemudian anak saya juga tidak menyimpan sepatunya ketika pulang. Nah, ini harus segera diambil tindakan gitu. Kita sebagai orang tua bukannya memberikan pijakan atau modeling, tapi malah merusak. Akhirnya alhamdulillah bisa dikembalikan karena memang mungkin belum tertanam di anak saya gitu. Dan kami sepakat untuk memperbaiki itu semua. Oke, alhamdulillah. Itu pengalaman ini ya, pengalaman pribadi ya. Dan itu alhamdulillah ya teman-teman. Tadi nggak lama ya Bu Robi ya, karena itu mungkin belum masuk ke jangka panjang. Karena baru selang sehari 2 hari saja kita melihat perubahan itu gitu Pak. Kok anak ini 2 hari nggak menyimpan sepatu ya? Ternyata kita yang merusak gitu. Jadi saya dan ayahnya tidak menyimpan sepatu pada tempatnya sehingga anak itu melihat dan mengikuti. Oke, itu ini kadang-kadang kesalahan kita orang dewasa ya teman-teman. Kan anak-anak tuh makanya anak-anak itu nggak ada yang salah ya teman-teman sebenarnya ya. Yang salah itu adalah orang dewasa yang ada sekitarnya. Sehingga soalnya anak itu nggak tahu apa-apa kan. Makanya Islam itu mengatakan ya namanya semua manusia itu dilahirkan dalam keadaan dia itu bersih, ya kan? Karena nggak tahu apa-apa teman-teman. Jadi yang bikin salah siapa? Yang bikin salah ya orang tuanya, orang-orang sekitar dia, itu yang bikin salah itu. Dulu ada salah satu peserta PPOT ya, perempuan waktu itu. Beliau ngajak anaknya teman-teman, ke ke Al-Falah. Dan waktu itu memang saya ikut mendampingi beliau ya. Jadi saya langsung mendapatkan cerita itu dari beliau. Jadi gini kata beliau, jadi anaknya itu kan di Al-Falah itu biasanya kalau PPOT offline itu kalau ada yang bawa anak itu bisa untuk nitipkan ke TK-nya di Al-Falah bisa dengan membayar biasanya uang makan ya 1 hari itu. Nah ibu itu ikut tuh nitipin anaknya di bersama teman-temannya gitu kan di TK Al-Falah. Nah setelah beberapa hari beliau itu ikut PPOT, beliau cerita, kata beliau, kemarin anak saya tanya katanya kan. Kata saya, tanya apa Bu? Anak saya tuh tanya Pak katanya. Ma, kok Mama nggak marahin aku lagi beberapa hari ini? Jadi pertanyaan anak itu, Ma kenapa kok nggak marahin aku lagi beberapa hari ini? Rupanya apa? Kata beliau, saya tuh Pak sebelumnya itu pokoknya setiap dia melakukan kesalahan atau dalam pandangan saya salah, saya langsung marahin. Bahkan itu nggak sekali 2 kali saya kurung dia di kamar gitu kan, kamarnya dikunci, dikurung di sana. Bahkan pernah dia dimasukin kayak semacam drum gitu teman-teman, dimasukin ke sana gitu kan, saking marah-marahnya si ibu ini gitu. Untungnya teman-teman, ibunya ini itu sadar waktu itu ya, sehingga nggak marah-marah lagi sama anak. Kan anak itu kalau dia itu nggak berhenti di sana, ibunya nggak berhenti ya, bisa jadi anak itu, kan tadi sampai nanya ya, Ma kok nggak marah-marah lagi sama aku? Ya seakan-akan kalau saya nggak dimarahin tuh ada yang hilang gitu. Ada yang hilang bagi si anak ini. Karena sudah sangat terbiasa dengan dimarah-marahin. Kalau seandainya anak ini sampai dewasa mendapatkan perlakuan seperti itu, bisa jadi anak ini akan menjadi pembuli teman-teman. Atau bahkan ketika dia sudah dewasa itu, dia bisa jadi menjadi seorang yang kalau dalam masalah hubungan seksual itu yang BDSM itu teman-teman, yang dia suka kekerasan ketika melakukan hubungan seksual. Itu kan kelainan tuh. Karena salah satunya tadi ketika waktu kecil dia sering dimarah-marahin gitu.
Itu kan yang salah siapa? Orang tuanya yang salah kan sebenarnya. Anaknya nggak ngerti itu gitu. Tapi karena orang tuanya selalu marahin, itu dianggap suatu hal yang lazim bagi dirinya. Kalau itu hilang, ada yang kehilangan gitu. Tapi alhamdulillah tadi ibunya taubat, teman-teman, ibunya taubat. Jadi habis itu nggak pernah lagi katanya marahin anak seperti itu. Tapi nggak tahu ya, kadang-kadang itu bisa bertahan beberapa lama tuh. Itu bisa bertahan lama, tapi bisa jadi juga hanya beberapa waktu aja. Tergantung sekuat apa yang kita sudah terima itu masuk ke otak kita. Karena kan cirinya kita belajar sebenarnya teman-teman, apa yang kita terima itu apakah terimplikasikan dengan kita atau tidak. Kita kalau seandainya kita tahu aja, itu berarti kita belum paham kalau seandainya kita belum melaksanakan. Nah, paham itu indikatornya kan apakah ada perubahan atau tidak di diri kita ketika kita mengetahui ilmu tersebut. Kalau hanya kita tahu ya sekedar tahu aja tuh, berarti belum paham dia, belum menguasai ilmu itu. Itu juga yang kita hindari ya teman-teman di anak kita, makanya kita nggak pakai drilling ya. Karena drilling itu mungkin dia tahu, tapi dia nggak paham. Oke, kita lanjut teman-teman. Mungkin seperti biasa ya, kita sekitar jam 3, kita akan rehat dulu untuk sholat asar. Ini tempat saya sudah azan teman-teman, mungkin kita jeda sebentar ya untuk mendengarkan azan ya. Baik teman-teman, kita lanjut ya, mungkin bisa 1 atau 2 orang sebelum nanti kita rehat ya teman-teman untuk sholat asar. Silakan. Ini yang sudah Pak Fauzan, Pak Yusuf, Bu Robi, kemudian Bu Nisha, Bu Dian, Bu Ana, berarti tinggal Pak Daru ya, yang belum ya. Ya, silakan Pak Daru. Siap-siap. Definisi bersih menurut saya adalah terbebasnya keadaan diri suatu atau lingkungan dari bau tidak sedap, sampah, debu, atau polusi. Hidup yang bersih akan menciptakan kenyamanan. Lalu hasil observasi sentra main peran kecil, saya ada 3 butir. Yang pertama, sebelum sentra dimulai, guru membersihkan area yang akan dipakai untuk membangun taman bermain dan rumah. Rumah ini adalah tempat tinggal keluarga yang akan pergi ke taman bermain. Terus yang kedua adalah petugas kebersihan taman bermain membersihkan area taman bermain, baik area pintu masuk maupun area permainan sebelum pengunjung datang. Kemudian yang ketiga, petugas loket taman bermain melayani pengunjung yang hendak membeli tiket dengan teliti dan jelas. Maksudnya petugas loket ini bersih dari
kesalahan seperti salah menghitung, salah jumlah tiket, atau salah memberi informasi. Ada lagi Pak Daru? Udah. Oke, baik. Yang nomor 3 ini bersihnya seperti apa nih Pak? Bersih apa nih berarti ini Pak? Kalau yang petugas loket taman bermain ini. Jadi saat si pengunjungnya mau membeli tiket, si petugas loketnya tuh menghitung dengan teliti jumlah tiket, terus menghitung jumlah tiket yang dia kasih nanti sesuai yang diminta pengunjung, sama memberikan informasi tentang taman bermain. Oke. Berarti ini apa yang disampaikan itu memang sesuai dengan ini ya. Berarti sesuai dengan informasi yang ada Pak ya. Berarti ini sama seperti jujur sebenarnya ya Pak Daru ya. Oke. Punya Pak Daru sepertinya agak bermasalah nih ya Pak Daru ya di internetnya. Kedengaran nggak Pak Daru? Terdengar suaranya Pak Daru? Kedengaran. Oh, oke. Baik, ini berarti sama seperti jujur ya Pak ya? Hampir-hampir ke jujur ya Pak Daru ya? Ya betul, bersih dari kesalahan, jujur. Bersih dari kesalahan ya. Oke, ini salah satu bentuk bersih dalam percakapan ya teman-teman ya. Ini salah satunya adalah bentuk kejujuran. Oke, terima kasih banyak Pak Daru. Alhamdulillah teman-teman untuk satu sikap kita sudah selesai. Mungkin kita masuk ke sikap selanjutnya ya. Bisa satu orang insya Allah ini masih cukup waktunya untuk satu orang. Silakan teman-teman siapa yang mau yang pertama untuk fokus. Saya boleh Pak. Oke, silakan. Bu siapa nih? Bu Robi, Bu Ana tadi? Bu Robi. Bu Robi ya. Sepertinya Bu Robi tadi Pak. Oke. Silakan Bu Robi. Baik. Sikap khusyuk ya Pak ya. Khusyuk. Saya mendefinisikan sikap khusyuk dengan sikap tenang dalam berpikir, fokus pada sesuatu yang sedang dikerjakan, dengan menghadirkan Allah dalam setiap tindakannya. Hasil observasi, guru menyampaikan aturan main, salah satunya yaitu fokus. Yang kedua, guru menyampaikan dengan penuh ekspresi sehingga anak fokus mendengarkan pijakan guru. Jadi ketika guru berbicara itu tidak ngambang gitu, ekspresi muka, lalu gerakan tubuh itu juga untuk memperhatikan apa yang dibicarakan. Lalu yang ketiga, titik main dibuat menarik sesuai tema agar merespon anak untuk fokus melakukan kegiatan main sesuai tema yang ada. Jadi salah satu sikap khusyuk tadi yang dicontohkan oleh Ibu Wismi, ketika dia mendapatkan stimulus yang tidak sesuai dengan pekerjaannya, maka dia akan mengabaikan seperti itu. Nah, di sini titik main yang disediakan itu sangat merespon sangat sesuai dengan tema yang sedang dialihkan gitu Pak, sehingga anak itu akan muncul respon yang dapat membuat mereka fokus dalam melakukan kegiatan tersebut. Paham nggak maksud yang saya sampaikan? Lalu yang keempat, ketika dicerita ada azan, guru berkata, bagaimana caranya kalau kita sedang menjaga toko? Sebagai seorang muslim mendengar azan, pemilik toko yang muslim akan menutup sementara tokonya ketika sedang sholat agar khusyuk seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Robi. Coba tadi kita ke yang nomor 3 Bu Robi ya. Ini mungkin bisa diperjelas lagi Bu Robi, seperti apa kira-kira? Mungkin contohnya bisa diberikan Bu Robi. Jadi intinya begini, anak fokus itu ciri-ciri fokus itu tidak merespon apapun yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya. Misalnya, anak tadi kan membahas tentang binatang peliharaan. Nah, ketika membahas tentang binatang peliharaan, mereka tidak merespon apapun yang tidak sesuai dengan binatang peliharaan gitu. Jadi guru di sini itu menyediakan titik main yang sesuai dengan tema tersebut untuk meningkatkan fokus atau khusyuk mereka dalam memahami materi tersebut gitu. Jadi
kalaupun ada sebuah keluarga yang mempunyai binatang peliharaan. Adapun dibuka titik main toko binatang peliharaan, seperti itu Pak. Oh, oke, baik. Jadi yang nggak berkaitan dengan tema itu nggak ada Bu ya di Ya, betul. apa namanya waktu guru tuh menyiapkan, men-setting tempat dan sebagainya gitu ya, biar anak-anak tuh bisa fokus dalam memainkan permainan sesuai dengan tema yang ada. Dan itu memang penting ya teman-teman, ketika kita bisa mengkondisikan tempat itu di mana anak-anak bisa nyaman untuk bermain, itu juga membantu anak biar fokus ya teman-teman. Dan kadang-kadang misalnya, dan kita harus ngerti ya teman-teman ya, anak kita itu seperti apa dia itu biar bisa fokus. Ada anak-anak yang dia bisa fokus ketika dia dengar musik. Ada anak-anak yang dia bisa fokus ketika dia menggerak-gerakkan tangannya. Ada anak-anak yang dia bisa fokus ketika dia makan misalnya ya. Kan masing-masing itu ya, dan setiap anak tuh unik-unik teman-teman. Dan juga apa namanya, gerak fisik ya teman-teman, itu sangat membantu anak untuk fokus. Jadi ada dulu si Dan Glensky itu, dia punya cucu kan ya, dia punya cucu, salah satu cucunya itu laki-laki teman-teman. Jadi dulu waktu itu dia sering dibully si anak ini. Nah, waktu dia sering dibully itu, dia minta dekat apartemennya itu rupanya ada semacam sasana gitu teman-teman, untuk latihan karate gitu kan. Nah, akhirnya dia tujuan awalnya adalah apa? Tujuan awalnya dia ikut karate itu biar nanti nggak ada yang berani bully gitu kan. Nah, akhirnya apa? Dia bukan karate ya, taekwondo waktu itu, taekwondo. Jadi awalnya motivasi dia agar nggak ada yang bully. Akhirnya dia ikutlah taekwondo itu. Nah, setelah lama-lama teman-teman dia berlatih, yang awalnya hanya untuk membela diri gitu ya. Lama-lama dia suka dengan itu. Dan dengan dia suka itu teman-teman, suka dengan latihan taekwondo, itu rupanya nilai dia semakin membaik tuh secara akademis. Terus ditanya lah sama Alan Glensi kan, kok kamu bisa seperti itu nilainya gitu kan? Kok membagus banget nilainya? Kata dia apa? Kata dia, taekwondo itu membantu saya untuk fokus. Nah, jadi kalau ada kegiatan-kegiatan fisik yang memang anak sukai teman-teman, itu sangat membantu anak kita untuk bisa fokus bahkan dalam apa namanya aktivitas-aktivitas lainnya. Sama seperti dulu teman-teman mungkin tahu Michael Phelps ya, peraih medali emas terbanyak Olimpiade. Itu sampai sekarang belum ada yang bisa memecahkan itu kan. Dia kan sebenarnya Michael Phelps tuh anak yang ADHD ya teman-teman ya. Dia apa namanya fokus dia tuh nggak kuat awalnya. Fokusnya nggak kuat, kemudian dia memang sangat hyperaktif teman-teman. Tapi ibunya itu tahu bahwasanya dia ini suka renang. Nah, akhirnya dibawa renang gitu. Dibawa renang karena dia kelebihan energi yang ada tubuhnya disalurkan renang. Jadi renang cepat banget teman-teman. Dan kita tahu bagaimana dia sekarang gitu kan. Walaupun anak ADHD tapi dia bisa berprestasi. Karena dia sudah menemukan kegiatan fisik yang memang dia itu menyenangkan bagi dia dan itu berdampak pada kehidupan yang lain, aktivitas yang lainnya. Oke, mungkin seperti dulu ya teman-teman untuk apa namanya sebelum kita rehat. Nanti insya Allah kita akan lanjut ini untuk fokus, untuk khusyuk baru ada satu orang, Bu Robi. Nanti insya Allah setelah kita rehat, kita akan lanjut ya teman-teman. Insya Allah kita lihat sekitar 15-20 menit maksimal ya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa lebih awal ya. Oke, kita mungkin rehat dulu teman-teman ya untuk sholat asar. Saya izin untuk mute dan juga tutup kamera ya teman-teman. Siap.
alhamdulillah ini sudah terlihat Bu Ana. Bu Ana selalu terlihat pertama ini. Nah, Pak Fauzan juga alhamdulillah sudah berhadir. Siap. Ya, seperti teman-teman kita yang lain juga sudah siap ini. Kita lanjut ya teman-teman ya, untuk pembahasan hasil observasi kita di khusyuk ya teman-teman, sikap khusyuk. Oke, silakan setelah Bu Robi tadi ya. Silakan teman-teman, siapa yang mau sharing? Bu Ana, siap? Siap. Oke. Selalu Izin siap Pak. kalau Bu Ana. Silakan Bu Ana. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Di sini saya mendefinisikan khusyuk adalah perilaku penyerahan dan kebulatan hati yang sungguh-sungguh penuh dengan kerendahan hati dalam situasi apapun. Observasi yang saya lihat tadi, anak-anak sangat bersemangat, bersungguh-sungguh, dan teliti dalam melengkapi alat main untuk peran yang akan dimainkan. Yang kedua, dalam melengkapi mainannya, anak-anak terlihat sangat detail dan rinci dalam memilih alat-alat yang akan digunakannya. Bisa diceritakan Bu seperti apa kejadiannya? Kalau yang pertama tadi, anak-anak itu bersungguh-sungguh itu maksudnya apa yang dia perankan, dia juga melakukan memilih melengkapi alat-alat yang dia perankan. Jadi dia konsentrasi dengan apa yang menjadi perannya dia dan kebutuhannya apa dilengkapi mereka sendiri. Jadi dia fokus dengan apa yang akan dia perankan. Terus yang kedua itu dalam melengkapi mainannya, anak-anak terlihat sangat detail. Jadi anak-anak itu semisalkan ini toko menjual binatang ya Pak tadi ya, itu juga harus melengkapi apa yang ada isi yang ada di dalam toko itu. Jadi dia sedetail-detailnya itu dilengkapi secara apa ya, secara penuh lah maksudnya, secara lengkap gitu Bapak. Oke. Berarti anak ini harus tahu semua Bu ya, apa aja mainan-mainan yang harus ada dalam tadi toko mainan ya, atau toko apa tadi Bu? Toko penjual binatang tadi Pak. Toko jual binatang ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Ana untuk sharingnya. Kita lanjut ya teman-teman. Silahkan. Setelah Bu Ana, Bu Dian. Oke, silahkan Bu Dian. Baik, menurut saya khusyuk adalah ketenangan diri dalam menjalankan aktivitas pekerjaan dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut hasil observasi yang saya dapat tadi di lapangan, Galih memimpin sholat subuh berjamaah bersama keluarga di rumah. Galih bertindak sebagai bapak. Kemudian Seo, pemilik toko, menata ruang toko binatang peliharaannya dengan mengelompokkannya. Makanan di tempat makanan, hewan di tempat hewan. Tadi saya lihat ada kelinci, seperti itu. Kemudian saat akan berangkat ke toko, Bapak Galih membuat perencanaan apa saja yang akan dibeli di toko, kemudian Bapak Galih menyiapkan uang. Kemudian pada saat kegiatan recalling, anak-anak mendengarkan temannya bercerita secara bergantian dan kemudian ibu guru mengucapkan terima kasih sudah mau mendengarkan dan duduk dengan nyaman. Kemudian saat bu guru mengatakan sekarang sudah jam 12 dan terdengar suara azan, kemudian Bapak Seo selaku pemilik toko menutup tokonya untuk melaksanakan sholat. Baik. Begitu Bapak. Terima kasih banyak Bu Dian. Ya. Kita coba diskusikan ya Bu Dian ya hasil observasinya. Kalau yang pertama ini Bu Dian, khusyuknya seperti apa ya Bu Dian ya? Yang Galih memimpin sholat ini. Ya, khususnya saat Galih memimpin sholat itu Bapak, saat dia menjadi imam. Oke, itu seperti apa? Apa namanya kejadiannya? Jadi kalau seandainya hanya jadi imam, tapi misalnya jadi imamnya dia rupanya bermain-main, berarti itu nggak khusyuk kan Bu ya? Nah ini seperti apa nih Bu? Tadi yang saya lihat, Galih memegang apa namanya boneka, memegang boneka itu dia meletakkan sajadah, kemudian berdiri di depan, kemudian keluarganya itu kan ada 2 ibu dan anak.
berdiri di belakangnya Gali, seperti itu Bapak. Oh, oke. Berarti ini dari awal sampai akhir dia memang menyelesaikan semua tata tertib sholat ya Bu ya? Iya. Kan ada juga ya kadang-kadang anak-anak itu baru Allahu Akbar dia udah kemana gitu kan? Itu berarti kalau anak seperti itu nggak khusyuk itu ya? Tadi saya lihat sampai dia melipat sajadah itu Pak, terakhirnya. Oke, berarti dia tuntas ya Bu ya mengerjakannya. Iya. Baik, Iya. memang kadang-kadang ada seperti ini ya teman-teman ya, anak-anak misalnya ketika, dan itu wajar ya di anak-anak, apalagi misalnya di toddler gitu ya, atau di playgroup, ketika anak-anak itu sholat, itu baru Allahu Akbar dia takbir, itu kadang-kadang langsung sujud, langsung salam tuh teman-teman. Itu wajar kalau di anak-anak ya, karena memang mereka secara bertahap baru bisa ya benar-benar melaksanakan sholat itu sesuai dengan tata tertib yang ada. Tapi tadi di sana bisa terlihat ya khusyuknya teman-teman di mana Galih ini bisa menyelesaikan kegiatan sholat itu dari awal sampai akhir. Oke, kalau yang ketiga tuh Bu, saat akan berangkat ke toko itu seperti apa Bu khusyuknya? Khususnya tadi sih ibu guru sempat mengingatkan kalau mau berangkat ke toko apa dulu yang direncanakan. Nah, Bapak Gali itu kembali duduk di kursi, membuat perencanaan apa saja yang akan dibeli nanti di toko. Jadi ada kesepakatan antara keluarga Bapak Gali untuk membeli apa saja di toko seperti makanan, seperti itu Pak, makanan, terus alat-alat untuk isi makanan kelinci, kalau tidak salah kelinci atau kucing gitu Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Dian. Dan itu ya teman-teman salah satu cara ini ya, kita membantu anak-anak kita biar bisa fokus ya dalam tujuan. Apa tujuan kita misalnya ke toko, apa tujuan kita ke mall, apa tujuan kita ke supermarket. Dengan cara apa? Bikin list teman-teman, bikin list apa saja yang kita mau beli. Nah nanti itu sangat membantu anak-anak kita teman-teman. Jadi misalnya kita bikin bersama-sama gitu listnya ya, apa saja yang kita ingin beli. Misalnya kita beli garam, kita beli gula dan sebagainya. Nah itu nanti yang cari di supermarketnya anak kita sendiri gitu. Itu kan melatih ya teman-teman ya. Itu bagi dia menyenangkan. Kemudian itu juga melatih memorinya, kemudian melatih bagaimana literasinya. Banyak banget ya teman-teman yang bisa kita latih ya, kita bangun dari kita belanja bersama itu dengan bikin list sebelumnya. Oke, terima kasih banyak Bu Dian untuk sharingnya. Dan ini ya teman-teman, untuk fokus itu skill yang luar biasa pentingnya ya. Bahkan kalau di bukunya Ali Galensky itu beliau meletakkan skill fokus dan self control itu di skill yang pertama. Kenapa? Karena kata beliau, skill-skill yang selanjutnya itu sangat tergantung dengan kemampuan fokus seseorang. Makanya semakin rentang fokus seseorang itu semakin panjang, maka semakin sukses orang tersebut. Semakin pendek rentang fokusnya, itu semakin sulit perjuangan hidupnya. Itu pasti banyak tantangan ya teman-teman ketika rentang fokusnya itu pendek. Makanya biasanya anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu rentang fokusnya itu sedikit teman-teman, pendek banget gitu. Jadi dia baru bermain sebentar, dia langsung tinggalin. Bermain sebentar, langsung tinggalin. Atau bisa jadi juga sih, kadang-kadang ada permainan yang menurut dia itu kayaknya menyenangkan banget gitu ya. Itu dia bisa lama banget di sana bisa. Misalnya apa? Dia ngambil lihatin semut-semut yang berjalan tuh. Itu bisa jadi lama banget tuh teman-teman. Itu anak-anak yang spesial seperti itu. Nah, tapi secara perlahan ya teman-teman, kita membangun anak-anak tersebut dengan permainan yang melibatkan rentang fokus itu. Karena tadi rentang fokus itu sangat menentukan ya kesuksesan seorang itu. Apakah dia sukses atau tidak, itu sangat tergantung dengan skill ini. Skill untuk bisa fokus ya dalam satu kegiatan. Dan kalau seandainya orang dewasa ada yang fokusnya ini bermasalah, wah sulit ya teman-teman ya. Jadi misalnya apa? Dia sebagai suami, nggak fokus sebagai suami, wah itu bahaya tuh. Nanti perannya berubah-ubah tuh. Kadang-kadang jadi suami, kadang-kadang jadi anak-anak gitu kan. Kadang-kadang jadi istrinya, nah, itu bahaya ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak Bu Dian untuk sharingnya. Kita lanjut, silakan. Siapa lagi setelah Bu Dian? Ini baru Bu Dian, kemudian Bu Ana dan Bu Robi ini tadi yang sharing. Masih ada 4 orang nih, Pak Daru, Bu Nisa, Pak Yusuf, terus Pak Fauzan. Bu Nisa, oke silakan Bu Nisa. Oke, saya mendefinisikan di sini
kekusukan saya adalah tegaknya hati di hadapan Allah dengan segala ketundukan dan kerendahan hati. Ini bisa saya contohkan ketika Seo mendengar azan zuhur, dia langsung menutup tokonya dan segera pergi ke musola untuk mengerjakan sholatnya tersebut, Pak. Terus sama satu lagi, Seo pada saat ada yang belanja di tokonya, dia menghitung barang-barang belanjaan pembelinya dengan teliti dan diulang kembali saat menemukan kesalahan pada hitungannya. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Nisha. Ini kalau yang pertama itu khusyuknya seperti apa Bu Nisha? Yang Seo menghitung belanjaan pembelinya itu. Kayak gini Pak, contohnya kan tadi dia mengasih harga di itunya barang belanjaannya seperti makanan kucing sekian, terus susu berapa, terus tempat tidur apa ya Pak, segala macam itu dia memberikan harga kepada pembelinya. Tetapi pada saat dia akan menghitung, dia menghitung barang belanjaannya itu dia agak lupa gitu Pak, kayak ada lupa gitu, makanya dia fokus sekali menghitungnya secara pelan-pelan gitu Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Nisha. Ya Pak, terima kasih. Apa namanya, salah satu ya teman-teman yang sangat dihindari ya seperti yang tadi kita sebutkan itu adalah lawannya untuk kefokusan untuk khusyuk ini adalah layar ya teman-teman. Makanya kan di Nesi itu mungkin sudah ya dijelaskan sama Bu Ismi, di Nesi itu mereka memberikan aturan ya untuk lihat layar itu. Maka mereka anak-anak yang 0 sampai 2 tahun, 02 sampai 2 tahun itu jangan sampai lihat layar. 0 sampai 2 tahun jangan sampai lihat layar. Nah, kalau umur 2 sampai 7 tahun berapa lama teman-teman bisa lihat layarnya atau boleh lihat layarnya? Karena ini ya, setengah jam ya. Nah, itu setengah jam dalam 1 minggu ya teman-teman. Setengah jam dalam 1 minggu. Ada juga sih kemarin yang mengatakan 1 jam ya dalam 1 minggu. Tapi 1 minggu loh teman-teman ya. Jadi kalau kita bisa, sebenarnya tujuannya Nesi itu adalah semakin anak-anak itu tidak lihat layar, itu semakin bagus untuk perkembangan otaknya. Karena ketika lihat layar itu sebenarnya antara otak depan sama otak belakang itu seringkali nggak nyambung teman-teman. Makanya kalau ada anak-anak kita misalnya dia makan di depan TV, itu habis selesai makan bisa jadi dia akan minta makan dong. Kenapa? Karena tadi dia nggak ngerasa bahwasanya dia makan gitu. Karena dia nggak fokus teman-teman. Atau misalnya kita panggil dia nggak dengar itu. Nggak dengar. Kenapa? Ya tadi otaknya nggak nyambung antara otak depan sama otak belakangnya. Nah makanya akhirnya apa? Dia nggak fokus teman-teman, nggak alert istilahnya ya. Jadi kalau ada memanggil ya dianggapnya ya biasa aja gitu. Nah makanya kalau bisa tadi 0 sampai 2 tahun jangan sampai ada layar yang dilihat oleh anak. Layar apapun itu. Layar laptop kah, layar HP kah. Kan kadang sekarang itu banyak ya ibu-ibu nggak mau rewel anaknya, nggak mau sulit untuk ngurus anak, akhirnya anaknya dikasih gadget ya teman-teman, ya dia enteng aja gitu. Padahal anak itu nggak ngerti apa-apa teman-teman. Jadi mestinya ketika kita ada lihat anak kita misalnya ya, dia nonton kartun gitu ya, umur 0 sampai 2 tahun, atau 2 tahun, atau 1 tahun, sebenarnya dia nggak ngerti, apa sih isinya itu nggak ngerti. Cuman dia suka aja dengan warna-warna yang ada di sana teman-teman. Tapi sekali lagi itu sangat nggak bagus untuk otaknya ya teman-teman. Makanya kita berusaha untuk menghilangkan itu. Makanya katanya sih, kalau 0 sampai 2 tahun usahakan jangan sampai ada lihat layar. Kalau 2 sampai 7 tahun itu maksimalnya 1 jam dalam satu minggunya ya. Kalau 7 sampai 11 tahun, nah itu boleh kalau seandainya memang ada manfaatnya untuk nonton itu. Dan pastikan ya teman-teman, yang ditonton itu adalah tontonan yang memang bermanfaat, bukan yang nggak ada hubungannya sama pendidikan anak kita ya teman-teman. Tapi memang itu nggak mudah ya. Nggak mudah untuk menghilangkan layar dari rumah kita, itu pekerjaan yang sangat nggak mudah. Tapi ketika kita mampu untuk menghilangkan layar dari rumah kita, kita nonton TV misalnya, oke kita nonton TV, tapi nonton TV-nya setelah anak tidur misalnya, itu perjuangan yang luar biasa ya. Tapi insya Allah dengan perjuangan yang kita lakukan, pengorbanan yang kita lakukan, itu banyak membantu anak kita ya, khususnya perkembangan otaknya. Oke, kita lanjut ya teman-teman, silakan. Setelah Bu Dian, setelah Bu Nisha, siapa yang mau sharing? 1, 2, 3. Oke, Pak Sauzan ya. Ya, untuk saya
sikap fokus khusyuk itu menurut saya sikap untuk memusatkan pikiran atau fokus pada satu hal. Ini mungkin saya ambil dari kegiatan ketika anak-anak observasi tadi. Ketika memilih sentra itu kan memang ada beberapa orang ya, ada 6 orang anak tadi. Itu masing-masing kan punya permainannya sendiri, sentra permainannya sendiri. Anak-anak dari awal itu menyusun permainannya itu fokus dengan dalam arti memusatkan pikirannya itu dengan pilihan sentranya masing-masing. Dalam arti tidak melihat ke memperhatikan sentra yang lain atau ingin bermain ke sentra yang lain, tapi dia fokus dengan sentranya, mengambil barangnya kembali ke tempat sentranya untuk menyusun permainannya. Itu fokus itu jadi intinya khusyuk itu saya definisikan sebagai fokus seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Fauzan. Itu salah satu ya teman-teman, salah satu indikator ya kekhusyuan seseorang adalah dia tidak merespon terhadap stimulus-stimulus yang tidak ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan ya. Jadi kalau seandainya teman-teman misalnya itu sedang nyusuin anak misalnya ya, ada ibu-ibu yang nyusuin anak. Berarti fokus dia gimana? Berarti dia fokus untuk nyusuin anak. Walaupun seandainya ada WA masuk, dia tidak tergerak untuk buka WA itu. Itulah sebagai fokus ya. Jadi kalau misalnya kita lagi nyusuin anak misalnya, ada WA masuk, kita buka WA, itu berarti nggak fokus tuh teman-teman tuh. Sama seperti kita misalnya lagi baca Quran gitu ya. Kita lagi baca Quran, di samping kita ada HP. Ada masuk WA, kita baca nih. Nah itu nggak khusyuk tuh teman-teman tuh. Nggak fokus tuh. Dan ini kadang-kadang jadi tantangan banget ya teman-teman kita sekarang ini. Karena distraksinya luar biasa gitu. Apalagi tadi untuk media sosial ya. Wah, itu distraksinya luar biasa. Bahkan kadang-kadang media sosial itu menjadi alat untuk menghabiskan waktu kita tanpa hal-hal yang produktif ya teman-teman. Kadang-kadang kita awalnya cuma mau baca Instagram satu teman kita. Misalnya seperti itu ya. Nggak taunya kita habisin tuh sampai setengah jam, sampai 1 jam scroll up. Apa sih teman kita sedang apa sih, apa yang diposting sih gitu kan. Nah itu sebenarnya buat kita nggak fokus ya teman-teman ya. Karena tadi ketika kita loncat-loncat tuh dari satu kegiatan yang lain, dari satu membaca status temannya terus ke temannya yang lain, itu nggak bagus untuk kesehatan otak kita ya teman-teman. Apalagi tadi di layar ya, nah, itu yang masalah banget. Oke, terima kasih banyak Pak Fauzan. Kita lanjut silakan. Setelah Pak Fauzan, ini tinggal ada 2 orang, Pak Daru atau Pak Yusuf ini. Silakan. Siapa nih pilihannya, tinggal Pak Daru atau Pak Yusuf? Saya Pak. Yusuf? Oke, silakan Pak Yusuf. Untuk definisi khusyuk, oke, saya mengambil definisi kemampuan memusatkan seluruh jiwa dan raga dalam upaya sepenuhnya menyempurnakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sedikit saya tadi mengambil hasil observasinya Pak. Siswa berperan saat siswa berperan saat membaca doa sebelum bermain dan sebelum makan. Jadi doanya itu dengan berbahasa Indonesia diterjemahkan ya seperti itu agar paham apa yang dibacanya seperti itu. Robbi zidni ilman ya, itu sebelum belajar. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan juga pemahaman seperti itu. Nah itu untuk dan boleh menggunakan bahasa Indonesia yang dipahami. Kemudian disunahkan mengangkat tangan seperti itu ya untuk diantara ritual atau berdoa seperti itu. Jadi membangun karakter khusyuknya di dalam kegiatan berdoa, mampu memahami apa yang dibaca seperti itu Pak. Itu kan tidak sekali kan, berulang-ulang terus gitu kan, jadi anak terbiasa seperti itu. Sebelum mereka mampu dengan berbahasa Arab gitu kan, yang abdolnya dengan bahasa Arab, tapi
suaranya diangkat apa dijaharkan gitu kan ya, itunya agar terpatri gitu kan dalam itunya, dalam jiwa anak itu redaksi doa tersebut. Seperti itu, Pak. Oke. Kalau yang nomor 2 nih gimana Pak Yusuf? Nomor 2, saat siswa bermain mampu memerankan kegiatan sholat dengan mengucapkan ya. Jadi itu apa? Allahu Akbar. Jadi dikumandangkan azan juga gitu saatnya waktu azan. Terus jadi kronologisnya seperti ini tadi, walaupun sesibuk apapun punya toko dan sebagainya gitu kan, ketika waktu sholat gitu kan, apa yang dilakukan gitu kan, arahan dari ibu gurunya, dari Ibu Teti siapa tadi ya, dan siswa mampu melakukan itu memerankan kegiatan sholat di rumah dengan berjamaah seperti itu. Oke, berarti ini khusyuknya ketika dengar azan dia sholat gitu Pak Yusuf. Dengar azan, sesibuk apapun punya toko itu dulu kata siswanya dikunci dulu gitu kan tadi bahasanya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Yusuf. Dan itu salah satu ini ya teman-teman, ketika azan misalnya, berarti kan itu ada panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Maka stimulus yang lain kita usahakan untuk ninggalkan itu dulu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Yusuf. Ya, sama-sama. Dan ini ya teman-teman, sholat itu salah satu aktivitas yang sangat membantu kita untuk khusyuk ya. Karena tadi semua aktivitas yang membutuhkan fokus ya teman-teman, semakin lama kita bisa fokus di satu kegiatan itu semakin bagus untuk otak kita. Dan kita sholat itu kan dituntut untuk khusyuk ya teman-teman ya. Walaupun itu bukan jadi salah satu syarat sah maupun rukun, tapi itu merupakan salah satu yang sangat esensial ya dalam sholat kita, ya kan? Makanya semakin kita bisa fokus ketika sholat itu pasti orangnya akan sangat cerdas teman-teman. Karena tadi dia sudah terbiasa untuk melatih ya rentang fokusnya lebih bagus. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Kita lanjut, ini terakhir untuk khusyuk. Silakan Pak Daru. Siap-siap. Definisi khusyuk menurut saya adalah tegaknya hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan segala ketundukan dan kerendahan. Hati menjadi tenang dan tentram saat belajar, bekerja, atau ibadah. Oke, tegaknya hati seperti apa Pak Daru? Hatinya tegak gitu. Hatinya tegak itu seperti apa? Tegaknya hati. Enggak goyah. Enggak goyah. Oke. Ya, kalau tadi Bu Ana itu membulatkan, jadi hatinya bulat gitu. Ini kalau Pak Daru hatinya tegak. Oke. Satu tujuan. Hasil observasi sentra mantan kecil ada 3. Yang pertama adalah saat adegan sholat subuh, anak laki-laki bisa fokus beribadah dan melakukan gerakan sholat dengan benar. Padahal pada saat pagi hari, anak-anak biasanya kan ngantuk, tapi ini bisa fokus dan bisa melakukan dengan benar. Terus yang kedua adalah murid bisa mengikuti sentra main perkataan kecil sampai selesai, tanpa rewel, tanpa mengeluh, tanpa meninggalkan sentra. Terus yang ketiga, murid bisa fokus memerankan karakter yang dia pilih sendiri dengan baik. Tadi Nyala berperan sebagai anak laki-laki yang memiliki adik yang masih balita, dan dia harus bisa bermain dan menemani adiknya di taman bermain. Oke, berarti ini kalau yang nomor 3 ini bentuk fokusnya seperti apa ya Pak ya? Jadi si Nyala bisa memanahkan anak laki-laki itu dengan baik, jadi dia bisa kan ada adegan bermain sama adiknya di taman bermain. Nah, Nyala bisa bermain sama adiknya nggak sesuai keinginan dia sih, tapi juga bisa mengikuti instruksinya gitu. Oke, berarti ngikutin alur cerita itu ya. Alur cerita dalam cerita bahwasanya dia punya adik kecil ya Pak Daru ya. Ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Daru. Baik teman-teman, alhamdulillah untuk khusyuk kita sudah selesai ya. Untuk menutup ini mungkin ada ya. Ini penjelasan dari Ellen Galinsky sih teman-teman ya. Kata beliau untuk fokus dan self control itu ada beberapa item di dalamnya ya. Ada beberapa skill lain di dalamnya yang membantu agar seorang itu bisa fokus. Yang pertama beliau sebut sebagai inhibitory control ya. Inhibitory control jadi kemampuan untuk inhibit teman-teman, untuk menahan diri kita. Makanya misalnya gini,
Misalnya tadi kan ketika ada teman kita lagi mengerjakan tugas, ada teman kita yang manggil kita, ngajak kita untuk bermain, apakah kita mampu untuk menahan diri kita agar nggak ikut main atau seperti apa? Sama seperti kita misalnya mengerjakan tesis gitu ya, atau disertasi atau skripsi gitu kan. Nah, maka kan itu lama ya teman-teman ya, butuh waktu kan untuk kita nyusun. Apakah kita bisa dalam waktu menyusun itu kita bisa tetap fokus di sana atau tidak gitu ya? Misalnya teman kita sedang menyusun skripsi nih, teman kita ngajakin kita untuk nonton gitu. Padahal itu nggak ada kaitannya dengan apa yang kita lakukan itu. Apakah kita mampu untuk menahan diri kita atau tidak? Inilah yang disebut sebagai inhibitory control. Kemudian ada lagi yang beliau sebut sebagai cognitive flexibility. Bagaimana kemampuan kognitif yang fleksibel. Jadi kalau seandainya dia satu cara nggak bisa dilaksanakan, dia bisa mencari cara-cara yang lain. Misalnya apa? Ketika misalnya mau ke kampus gitu ya, mau ke kampus atau mau ke sekolah, biasanya naik mobil. Oh, rupanya mobilnya itu bocor. Dia masih bisa mencari alternatif lain. Oh, dia bisa pakai taksi, dia bisa pakai gokar atau grabcar dan sebagainya gitu. Itu yang disebut sebagai cognitive flexibility. Dan itu harus ada ya teman-teman di di fokus itu, karena itulah yang membangun fokus seseorang ya salah satunya. Oke. Sama working memory ya teman-teman. Nah, terakhir tuh working memory, kemampuan untuk mengingat. Otomatis ya teman-teman nih. Dan seorang itu bisa fokus ya teman-teman kalau seandainya otak dia memang nggak ada masalah ya. Kalau nggak ada masalah, insya Allah aman. Dan itu bisa dilatih dan terus dilatih ya teman-teman. Karena otak kita itu semakin dia dilatih, semakin bagus kemampuannya. Tapi kalau ada orang-orang yang sudah rusak, rusak otaknya, emang agak sulit ya teman-teman. Karena kemarin itu rupanya ada katanya, Dokter Tiara itu pernah cerita. Jadi kata Dokter Tiara, ada pasien beliau yang terkena tumor atau kanker gitu ya di bagian otak itu, bagian otak depan. Dia orangnya sehat teman-teman. Jantungnya sehat, hatinya sehat, semuanya sehat lah gitu kan. Cuman ada bermasalah di otaknya. Apa yang terjadi? Dia untuk makan aja teman-teman, untuk makan aja. Dia nggak ngerti bagaimana caranya untuk makan. Jadi kalau seandainya nggak ada perintah untuk makan, nggak diajarin bagaimana makan, dia nggak tahu bagaimana caranya untuk makan aja. Padahal cuma makan doang gitu kan. Nah tapi kan makan itu butuh kemampuan untuk planning, untuk memberikan sebuah keputusan kan teman-teman ya. Nah itu kalau misalnya ada orang-orang yang sakit seperti itu ya agak sulit untuk bisa fokus ya. Tapi kalau otaknya sehat, dilatih terus, insya Allah itu akan mampu bisa fokus ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Alhamdulillah ini sudah selesai untuk khusyuk. Kita lanjut ke sikap yang terakhir. Yang terakhir berarti sikapnya adalah apa nih sayang, teman-teman? Kasih sayang ya, kasih sayang. Oke. Silakan, siapa yang sudah siap ini? Siapa nih? Duluan boleh. Oh, Bu Robi dulu. Oke, silakan Bu Robi. Ya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi untuk sikap kasih sayang di sini, tadi saya mendefinisikan sebagai sikap saling menjaga kenyamanan melalui rasa peduli dengan semua makhluk ciptaan Allah dan juga lingkungan. Untuk hasil observasi yang saya dapatkan, guru menyampaikan kalimat, apa yang terjadi kalau kita melihat kucing kecil yang tidak ada pemiliknya. Jadi di situ anak dilatih untuk punya sikap kasih sayang, melihat kucing kecil yang tidak ada pemiliknya. Lalu yang kedua, guru menyampaikan kalimat, apa yang harus kita lakukan jika punya binatang peliharaan. Nah, di situ anak dilatih untuk mengetahui apa saja kebutuhan dari binatang peliharaan agar menumbuhkan sikap kasih sayang terhadap binatang peliharaan. Lalu yang ketiga, guru menyampaikan kalimat apa yang diperlukan oleh kucing. Nah, ini hampir sama juga yang tadi di atasnya. Lalu yang keempat, guru memberikan pijakan, kita juga harus memperhatikan di mana kita meletakkan binatang peliharaan kita agar mereka merasa nyaman. Lalu yang kelima, saat anak memegang bonekanya belum benar, Bu Guru mengatakan, bagaimana cara kita memegang boneka mainan kita ya? Kita harus dapat menjaga alat main kita agar awet. Lalu yang keenam,
anak saling membantu saat beres-beres. Nah, di sini pasti timbul rasa kasih sayang terhadap teman ya. Lalu yang ketujuh, guru juga menawarkan bantuan saat beres-beres dengan kalimat, apakah kamu butuh bantuan? Nah, di sini juga menggambarkan bahwa guru mengalirkan sikap kasih sayang kepada anak-anak. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Bu Robi. Ini banyak kasih sayangnya itu dialirkan melalui pijakan-pijakan yang diberikan oleh guru ya teman-teman. Oke, terima kasih Bu Robi. Kita lanjut, silakan. Bu Robi. Maaf Pak, sebelumnya saya izin sambil jalan ya. Oh, silakan Bu sambil Robi. mau jemput anak. Silakan. Terima kasih. Izin Pak, saya. Bu Ana, oke. Siap. Ana. Mana Bu Ana? Sayang, Oke. menurut definisi saya, perilaku yang membuat merasakan nyaman, diperhatikan, dan merasa dilindungi. Observasi yang saya lihat tadi, guru memberikan perhatian kepada anak yang belum bisa melengkapi alat main, di mana anak tersebut terlihat sangat nyaman karena ada perhatian dari Bu Guru. Jadi Bu Guru di sini itu yang saya lihat itu memberikan pijakan-pijakan ya Pak. Jadi anak itu merasa nyaman. Oh, aku itu bermain diperhatikan sama Ibu Guru. Itu suatu tanda, menurut saya suatu kasih sayang yang diberikan Ibu Guru untuk anak-anak gitu. Itu aja Bapak, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ana. Nah, ini berarti rasa nyaman yang diberikan oleh guru kepada anak ya Bu ya, dengan cara ini guru memperhatikan apakah anak ini sudah lengkap alat mainnya atau tidak gitu ya. Siap. Baik, dan ini dasar-dasar banget ya teman-teman agar anak kita itu ada trust terhadap kita. Karena kalau nggak ada kasih sayang ini, sulit untuk mendapatkan trust anak ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut teman-teman. Silakan setelah Bu Ana, siapa yang mau sharing? Saya Bapak. Bu Dian ya. Oke, silakan Bu Dian. Baik, definisi tentang kasih sayang menurut saya adalah sikap yang dimiliki oleh seseorang untuk saling peduli terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan. Hasil observasi yang saya dapat, ketika Bu Guru bertanya kepada anak-anak, bagaimana bentuk tanggung jawab kita memelihara binatang? Kemudian anak-anak menjawab, memberi makan, memberi minum, diajak main, seperti itu. Kemudian pada saat bermain peran, terlihat ada anak yang memegang bonekanya belum benar. Kemudian Ibu Guru mengingatkan dan berkata, saat memegang boneka, bagaimana caranya? Terus anak-anak langsung anak tersebut langsung membetulkan boneka tersebut dan Ibu Guru berkata, alhamdulillah kita bersyukur memiliki alat main, maka kita harus menjaganya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, saat kegiatan beres-beres, Bu Neni menawarkan kepada Seo, apakah Seo membutuhkan bantuan? Kemudian Seo menjawab, butuh Bu. Lalu Bu Neni menanyakan kembali, bagian mana yang harus Ibu Neni rapikan? Seo menjawab, bagian dapur. Di sini saya melihat bahwa kasih sayang Ibu Guru itu sangat baik terhadap muridnya. Seperti itu Bapak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Dian. Ini kalau yang terakhir ini kita lihat ya teman-teman bagaimana kasih sayang seorang guru kepada muridnya ya. Tapi ada perlu catatan ya teman-teman, kita harus benar-benar perhatikan apakah anak itu memang butuh bantuan atau tidak ya ketika kita memberikan tawaran kepada anak bantuan kita. Karena kalau seandainya kita terlalu sering untuk membantu anak, kita bukan membantu anak malah ya, tapi malah kita mengambil kekuatan si anak tersebut. Maka kita pastikan apakah dia memang butuh bantuan atau tidak. Kalau seandainya kita lihat, oh bisa, asal kita motivasi saja, kita cukup memberikan motivasi ke anak itu. Kita cukup memberikan pijakan-pijakan kepada anak itu. Tapi kalau seandainya memang itu dia terlihat sangat butuh bantuan, baru kita bantu dia ya. Oke, terima kasih Bu Dian. Kita lanjut, silakan teman-teman. Siapa lagi setelah Bu Dian? Baru ada 3 orang. Tes 1, 2, 3. Pak Fauzan, oke. Oke. Ya, untuk kasih sayang ya. Kasih sayang saya mendefinisikannya sebagai segala kebaikan yang diperoleh, baik yang disebabkan oleh diri kita atau di luar diri kita.
Saya melihatnya ini atau menjadikan referensi, ibaratnya kita nih hidup di dunia, kalau bukan karena rahmat Allah, ibaratnya kasih sayang Allah, mungkin kita sudah banyak mengalami kesulitan. Tapi Allah mengirimkan orang lain untuk membantu kita. Dalam arti kasih sayangnya itu datang dari orang lain. Maka saya mendefinisikan kasih sayang itu sebagai sebuah kebaikan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau dari contoh, ketika anak-anak bermain tadi, ketika disampaikan oleh gurunya waktu bermain untuk selesai, semuanya saling bahu-membahu untuk merapikan mainannya, baik itu guru maupun anak. Sebenarnya kan itu membantu atau memudahkan anak-anak untuk bisa menyelesaikan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam arti mainan yang sudah disusun begitu banyak, kemudian disimpan di tempatnya sesuai dengan tempatnya masing-masing dalam kurun waktu yang tidak lama, dalam arti sebentar. Kalau misalnya cuma sendiri bekerja mungkin cukup lama waktunya, tapi karena satu dengan yang lain saling membantu untuk menyimpan permainannya, balok-baloknya itu jadi lebih mudah. Nah, saling membantu itu atau kebaikan itu yang saya definisikan sebagai kasih sayang. Seperti itu, Pak Farid. Terima kasih banyak Pak Fauzan. Itu salah satu ya teman-teman, cara kita memperlihatkan kasih sayang kita adalah dengan cara kita membantu sesama ya. Termasuk di sini misalnya anak-anak saling membantu, kemudian guru juga saling membantu. Itu menunjukkan salah satu sikap itu ya teman-teman. Oke, terima kasih Pak Fauzan. Kita lanjut, silakan. Siapa nih, Pak Yusuf atau Pak Daru atau Bu Nisha? Silakan teman-teman. Ini tinggal 3 orang. Ayo Bu Nisa. Ayo. Saya Pak. Ayo. Siapa, Pak Daru ya? Atau Pak Yusuf? Iya. Pak Yusuf. Daru, ya? Siapa nih? Pak Daru atau Pak Yusuf? Pak Daru dulu. Oke, Pak Daru ya. Silakan Pak Daru. Menurut saya, definisi kasih sayang adalah respon kejiwaan seseorang yang membuat dirinya merasa berempati, perhatian, dan muncul rasa ingin melindungi semua ciptaannya. Habis itu hasil observasi sentra main peran kecil ada 3 butir. Yang pertama, ibu menyiapkan sarapan untuk keluarganya di pagi hari. Yang kedua, ayah mengajak seluruh anggota keluarganya untuk bersama-sama pergi ke taman bermain. Yang ketiga, tugas keamanan taman bermain menolong pengunjung yang terluka kakinya karena terjatuh dari salah satu permainan. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Daru. Kalau yang nomor 1 itu seperti apa Pak Daru kasih sayangnya? Ibu menyiapkan sarapan untuk keluarganya di pagi hari. Jadi itu kayak selain tanggung jawab juga ada kasih sayangnya kepada keluarga. Jadi ya itu dia menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Ini salah satu bentuk kasih sayang seorang ibu ya kepada keluarganya. Nanti kalau seandainya ada seorang ibu yang nggak menyiapkan sarapan, itu kurang kasih sayang, Pak. Sarapan itu penting, Pak. Sarapan itu penting ya. Itu salah satu yang kita usahakan untuk nggak tinggal ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak Pak Daru. Siapa nih? Silakan Pak Yusuf mungkin ya. Silakan Pak Yusuf. Baik, Pak. Untuk definisi kasih sayang adalah sikap upaya untuk sampainya kebaikan kepada sesama hamba Allah Ta'ala. Bersikap lembut, bersedia membantu meringankan kesulitan, penderitaan, atau musibah yang orang lain alami. Hasil observasi, siswa mampu bekerja sama mengangkat konstruksi atau miniatur rumah tadi ya. 2 konstruksi digotong bareng-bareng seperti itu. Saat melakukan gotong royong tadi mengangkat konstruksi, anak mampu menyampaikan ide ya, angkat saja, dorong katanya, atau didorong. Tadi ada yang mengatakan didorong atau angkat. Satu orang menanggapinya
kalau didorong karpetnya rusak gitu kan, itu apa namanya? Ini anak Pak ya yang mengatakan ya? Anak yang menjawab seperti itu, menanggapi ide teman tadi. Kalau didorong nanti karpetnya rusak gitu kan. Nah itu Masya Allah gitu kan. Peduli lingkungan juga itu, kasih sayang kepada kasih barang. sayang lingkungan ya. Ada barang peduli lingkungan. Itu apa namanya? Berikutnya, Bu Guru menginformasikan yang punya toko bertanggung jawab bagaimana para pengunjung menggunakan protokol kesehatan. Ini artinya kasih sayang ini di sini bagaimana agar toko tersebut ya disiplin, ada aturan yang apa namanya yang jelas, yang apa namanya yang familiar gitu kan. Sekarang musim seperti ini, aturan apa yang perlu diketengahkan supaya tokonya itu tetap apa namanya keberlangsungan toko tersebut, maksudnya seperti itu. Ya, ada aturan itu menandakan kasih sayang seperti itu ya, kepada profesi gitu kan ya Pak ya. Berarti apa namanya menegakkan aturan itu merupakan bentuk kasih sayang kepada semuanya ya. Iya, semuanya. Kemudian yang terakhir ini apa namanya yang bicara anak ya Pak. Apa namanya itu anak, Pak, ya? Kalau nggak salah. Ya. Anak mengatakan ini binatang peliharaannya, lain kali berkunjung lagi ya. Jadi apa namanya ada pembeli yang membeli hewan peliharaannya, bahwa harus apa yang dikatakan oleh penjual gitu kan kepada pembeli setelah menyerahkan binatang tersebut tadi. Penjual tadi mengatakan ini binatang peliharaannya. Kemudian ada kata-kata berikutnya, lain kali berkunjung lagi ya. Itu apa namanya? Ada harapan ataupun kedepannya supaya apa namanya? Bukan hanya sekali saja mungkin ya berkunjung, atau nanti bisa untuk apa namanya lebih seperti itu. Jadi apa sebagai langganan apa bahasanya itu. Oke, baik. Nah, kalau yang terakhir ini apa namanya kasih sayangnya seperti apa ya Pak Yusuf ya? Kasih sayang kepada apa namanya konsumen gitu kan ya, sudah membeli gitu kan, ada harapan, ada empati, mampu membeli itunya gitu kan. Jadi sayang kalau apa namanya cuma sekali, nanti ada kerabatnya, ada saudaranya, ada siapanya, kita diambil hatinya gitu kan, lain kali berkunjung lagi ya, itu ada bahasa. Mungkin daya tarik gitu kan, ramah seperti apa ya, ada ramahnya juga mungkin di sini ya. Oke. Karena pasti ya orang yang berkasih sayang tuh pasti ramah ya teman-teman. Ya, terima kasih banyak Pak Yusuf. Yang terakhir, sama-sama, Pak. Bu Nisha, silakan Bu Nisha. Definisi kasih sayang adalah pemutusan hati dan kepekaan perasaan sayang terhadap diri sendiri, orang lain, dan semua makhluk ciptaan Allah. Di sini saya melihat dari hasil observasi tadi Pak Guru menjelaskan pada anak-anak, ketika akan memelihara hewan peliharaan, kita harus bertanggung jawab terhadap makanannya, tempat tinggalnya, cara memelihara dan merawatnya. Terus yang kedua, Guru menjelaskan kepada anak-anak kalau kita punya peliharaan harus kita jaga dan kita sayang binatang. Kita sayang binatangnya tersebut Pak. Seperti saya di rumah ada 10 kucing Pak. Banyak banget Bu Nisa. Iya semua, iya. Setiap hari Pak, habis pulang dari sini saya membersihkan kandangnya, memberi itu salah makan. satu bentuk kasih sayang dan tanggung jawab juga ya Bu Nisa ya. Iya Pak, benar. Kalau enggak mereka kelaparan Pak, pasti tiap malam ngeong. Ya itu salah satu ini ya. Tanggung jawab saya juga. Ya untuk tanggung jawab, dan juga tadi kasih sayangnya ramah juga di sana. Iya. Oke. Ada lagi Bu? Sudah Pak, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Nisha. Alhamdulillah teman-teman kita sudah selesai ya untuk sharing hasil observasi kita hari ini. Nanti insya Allah kita akan bergabung kembali ya ke Zoom utama ya teman-teman. Ini sebagian teman-teman kita sepertinya sudah ada di Zoom utama. Mungkin sampai sini dulu ya teman-teman untuk hari ini. Kita sama-sama tutup dengan baca Ar-Rahman Majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid. Bapak Farid. Terima kasih Pak Untuk Farid. klip ya teman-teman ya. Izin ya Pak. Baik Pak.